Apa jadinya jika manusia pertama bukan sekadar awal, tetapi bagian dari sesuatu yang lebih besar? Bagaimana jika kisah Nabi Adam bukan hanya tentang penciptaan, tetapi tentang rahasia yang belum sepenuhnya kita pahami? Bayangkan kegelapan yang sunyi, tidak ada kehidupan, tidak ada suara, hanya kehampaan yang luas. Lalu dari tanah yang sederhana, sesuatu mulai terbentuk. Bukan sekadar bentuk, tetapi awal dari sebuah kisah besar. Di sanalah manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan oleh Allah. Ketika penciptaan itu selesai, sebuah perintah agung pun diberikan. Para malaikat diperintahkan untuk sujud sebagai bentuk penghormatan. Dan mereka semua taat, tanpa ragu dan tanpa penolakan. Namun tidak dengan satu makhluk. Iblis menolak, bukan karena tidak tahu, tetapi karena merasa lebih tinggi. Ia melihat asal dirinya dari api dan membandingkannya dengan Adam yang berasal dari tanah. Dari situlah muncul sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya, yaitu kesombongan. Dan di momen itulah konflik pertama dalam sejarah dimulai. Bukan sekadar antara dua makhluk, tetapi antara ketaatan dan kesombongan. Ini bukan hanya kisah tentang awal penciptaan manusia. Ini adalah awal dari pertarungan yang masih terus berlangsung hingga hari ini, antara manusia dan godaan yang tidak pernah benar-benar hilang. Bayangkan sebuah kehidupan yang tenang, tanpa rasa lapar, tanpa rasa takut, tanpa beban apapun. Di sanalah Nabi Adam hidup bersama Hawa dalam kenikmatan surga. Namun di tengah semua itu, ada satu batas yang ditetapkan, sebuah larangan sederhana, untuk tidak mendekati satu pohon tertentu. Bukan untuk membatasi, tetapi sebagai ujian ketaatan. Lalu godaan itu datang, perlahan, halus, dan hampir tak terasa. Iblis tidak memaksa, tetapi membisikkan keraguan, membungkusnya dengan janji dan harapan. Hingga pada satu titik, batas itu dilanggar. Dan seketika, segalanya berubah. Adam dan Hawa diturunkan ke bumi. Namun ini bukan sekadar kisah tentang kesalahan dan hukuman. Ini adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Awal dari perjalanan manusia di bumi dengan segala ujian, pilihan, dan kesempatan untuk kembali. Karena sejak saat itu, hidup manusia bukan lagi tentang kesempurnaan, tetapi tentang perjuangan untuk bangkit, belajar, dan menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Mari kita masuk ke bagian yang jarang dibahas, seolah membuka lembaran case files dari kisah awal manusia. Nabi Adam bukan hanya manusia pertama, tetapi juga nabi pertama. Ia tidak dibiarkan tanpa arah, karena langsung diajarkan oleh Allah tentang ilmu dan bahasa. Sebuah awal yang menunjukkan bahwa peradaban manusia dibangun di atas pengetahuan, bukan sekadar keberadaan. Ketika Adam dan Hawa diturunkan ke bumi, itu bukanlah akhir dari kisah mereka. Justru disitulah semuanya benar-benar dimulai. Dari langkah pertama di bumi, lahirlah perjalanan panjang umat manusia. Dengan segala perkembangan, ujian, dan peradaban yang terus berkembang hingga hari ini. Namun ada satu hal yang masih menjadi perbincangan, di mana sebenarnya mereka pertama kali diturunkan. Beberapa pendapat menyebut lokasi yang berbeda, dan hingga kini hal itu tetap menjadi misteri yang menarik untuk dipikirkan. Dan yang lebih menarik lagi, dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa Adam dan Hawa sempat terpisah setelah diturunkan ke bumi. Mereka berjalan di tempat yang berbeda, dalam waktu yang tidak singkat, sebelum akhirnya dipertemukan kembali. Sebuah gambaran yang dalam, bahwa bahkan sejak awal, perjalanan manusia sudah dipenuhi dengan pencarian,
kehilangan, dan harapan untuk kembali dipertemukan. Lalu muncul pertanyaan-pertanyaan besar yang masih menggema hingga hari ini. Bagaimana mungkin seluruh umat manusia berasal dari satu pasangan? Pertanyaan ini sering muncul, terutama di era modern yang terbiasa dengan logika dan sains. Namun di baliknya, ada pesan tentang asal-usul yang sama, bahwa seluruh manusia, sejauh apapun perbedaannya, berasal dari satu titik yang sama. Kemudian muncul pertanyaan lain, apakah ada makhluk lain sebelum manusia? Dalam beberapa pemahaman, disebutkan adanya makhluk seperti jin yang sudah lebih dahulu ada di bumi. Ini membuka ruang bahwa kehidupan mungkin sudah berlangsung sebelum manusia hadir sebagai khalifah. Dan satu lagi yang tak kalah menarik, mengapa iblis sudah ada sebelum Adam? Ia bukan manusia, tetapi termasuk golongan jin yang diberi kehendak bebas. Dari sinilah kita melihat bahwa pilihan antara taat dan membangkang sudah ada bahkan sebelum manusia diciptakan. Semua pertanyaan ini menunjukkan satu hal, rasa ingin tahu manusia tidak pernah berhenti. Dari zaman dahulu hingga sekarang, kita terus mencari jawaban, mencoba memahami asal-usul, tujuan, dan posisi kita di dunia ini. Mungkin tidak semua pertanyaan memiliki jawaban yang benar-benar tuntas. Tetapi justru disitulah letaknya. Pencarian itu sendiri adalah bagian dari perjalanan manusia untuk memahami, merenung, dan pada akhirnya menemukan makna yang lebih dalam tentang keberadaan kita. Sekarang kita masuk ke wilayah yang lebih dalam, di mana keyakinan bertemu dengan rasa penasaran, dan pertanyaan mulai melampaui batas yang bisa dijelaskan sepenuhnya. Apakah ada makhluk sebelum Adam? Dalam beberapa tafsir, disebutkan bahwa bumi sudah dihuni sebelum manusia. Ada yang mengaitkannya dengan bangsa jin. Ada juga yang melihatnya sebagai kemungkinan adanya sejarah yang tidak sepenuhnya kita ketahui. Sebuah bagian yang mungkin pernah ada, tetapi tidak tercatat dengan jelas dalam pemahaman kita hari ini. Lalu muncul sudut pandang lain. Apakah Adam benar-benar manusia pertama dalam arti biologis, atau manusia pertama yang dipilih dan diberi kesadaran serta wahyu? Ini bukan untuk menolak keyakinan, tetapi menunjukkan bahwa manusia modern terus mencoba memahami kisah ini dari berbagai sisi, termasuk melalui pendekatan ilmu pengetahuan dan filsafat. Kemudian ada pertanyaan tentang surga itu sendiri. Tempat di mana Adam pertama kali hidup jelas bukan seperti bumi yang kita kenal. Apakah itu sebuah dimensi yang berbeda? Sebuah realitas yang berada di luar jangkauan, ruang dan waktu kita? Sebagian orang bahkan mengaitkannya dengan konsep seperti multiverse sebagai cara untuk membayangkan sesuatu yang sulit dijelaskan dengan logika biasa. Dan yang paling dalam, konflik iblis. Apakah penolakannya hanyalah satu momen kesombongan, atau awal dari sesuatu yang jauh lebih besar, sebuah perang panjang antara kebaikan dan kejahatan yang terus berlangsung hingga sekarang, atau bahkan bagian dari skenario besar yang sudah menjadi bagian dari rencana yang lebih luas, yang mungkin tidak sepenuhnya bisa kita pahami. Namun pada akhirnya, penting untuk diingat, tidak semua yang terdengar menarik harus diyakini sebagai kebenaran. Beberapa hal adalah wilayah misteri yang mengajak kita untuk berpikir, bukan untuk memastikan. Karena mungkin bukan semua jawaban yang harus kita temukan. Sebagian cukup untuk direnungkan, agar kita semakin sadar betapa luasnya realitas yang belum kita pahami. Pada akhirnya, kita sampai pada satu titik yang tidak selalu tentang jawaban, tetapi tentang bagaimana kita memandangnya. Di satu sisi, ada keimanan, keyakinan bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna dan penuh hikmah,
Meskipun tidak semuanya bisa kita pahami dalam sudut pandang ini, kisah Nabi Adam bukan sekadar sejarah, tetapi petunjuk tentang siapa kita, dari mana kita berasal, dan kemana kita akan kembali. Di sisi lain, ada rasa ingin tahu manusia, dorongan untuk memahami, untuk bertanya, untuk mencari tahu bagaimana semua ini terjadi. Dari asal-usul manusia, keberadaan makhluk sebelum kita, hingga misteri tentang surga dan dimensi yang tak terlihat. Semua itu adalah bagian dari fitrah manusia yang ingin mengerti. Namun di antara keduanya, ada satu keseimbangan. Tidak semua hal harus dijawab secara pasti, dan tidak semua misteri harus dipecahkan. Karena terkadang, makna terbesar justru lahir dari perenungan, bukan kepastian. Dari pertanyaan yang membuat kita berpikir, bukan sekadar jawaban yang membuat kita berhenti. Mungkin bukan tentang seberapa banyak yang kita ketahui, tetapi seberapa dalam kita mampu memahami. Dan disitulah, antara wahyu dan misteri, manusia menemukan tempatnya untuk terus belajar, merenung, dan mendekat kepada kebenaran. Bayangkan jika kamu adalah manusia pertama. Tidak ada sejarah, tidak ada peradaban, tidak ada yang bisa dijadikan acuan. Hanya kamu dan dunia yang luas. Kisah Nabi Adam bukan hanya tentang awal manusia, tetapi tentang satu hal yang masih relevan sampai hari ini. Bahwa manusia selalu hidup di antara pilihan, kesalahan, dan kesempatan untuk kembali.